Ibu semua. Hari ini Ibu akan mengajarkan mengenai materi PJOK tema 1, ST1 dan 2, 3 dan 4 ya. Hari ini langsung 4 subtema Ibu ajarkan ya. Sebelumnya Ibu mengucapkan kepada kamu semangat lagi belajar di tahun ajaran baru kita ini yang dimulai dari tanggal 13 ya. Hari ini kita sudah memulai materi pelajaran yang sudah Ibu berikan yang minggu lalu ya. Oke, yang pertama mengenai tema 1, ST1 dan 2. Ingat, PJOK di buku cetak itu timbul di PB2 dan PB5 ya. Oke, kita langsung masuk ke materi pelajaran. Judulnya melakukan gerakan berjalan dan berlari serta melakukan gerakan seperti hewan. Nah, kita tahu melakukan gerakan berjalan, berlari yang seperti biasanya pernah kita lakukan. Terus juga melakukan gerakan seperti hewan. Oke, kita masuk ke materi pelajaran yang pertama. Yang pertama, berjalan ke arah depan. Nah, secara tidak langsung kamu pernah dan sering ya, semenjak kamu mulai bisa berjalan, kamu bisa melakukan melangkah berjalan ke arah depan ya, dengan cara melangkahkan satu kaki ke depan secara bergantian. Oke, lihat pada gambar ya nak ya. Next, yang kedua, berjalan ke arah belakang. Nah, di sini sudah ada tanda panah. Tanda panahnya mengarah ke belakang. Mengangkat salah satu kaki ke arah belakang dengan cara mundur. Oke, next, berjalan ke arah samping. Nah, ke arah samping ini ada dua arah nak. Yang pertama mengarah ke sebelah kiri. Ibu sering melihat dari kelas 2 ini, yang mana ke kiri, yang mana ke kanan, banyak yang lupa. Kalau melangkah ke kiri, ingat tangan kiri ya, langkahkan ke arah kiri ya nak ya. Kalau ke arah kanan, ingat tangan kanan, arahkan melangkah ke tangan kanan. Oke, lanjut. Gerakan seperti kucing. Nah, Ibu yakin dan percaya kamu sering ataupun pernah ataupun melihat mengenai kucing. Nah, kucing berjalan seperti anak bayi yang baru bisa merangkak ya nak ya, bisa merangkak. Nih, gerakan kucing. Di atasnya juga ada gambar kucing ya nak ya. Next, yang kelima, gerakan seperti bebek. Nah, walaupun misalkan di daerah tempat kita tidak ada bebek, sementara kamu pernah melihat pilihan Donald Duck ataupun kartun-kartun yang berbau hewan ya nak ya. Oke, bagaimana cara berjalan? Kita menirukan cara berjalan bebek dengan mengangkat salah satu tangan ke depan ya, dan tangan satu lagi ke arah belakang. Badan dicondongkan ke depan. Nah, melangkahlah ke arah depan. Next, lari pendek. Nah, lihat pada gambarnya. Lari pendek, kamu lihat di kakinya, yang kaki sebelah kiri itu posisinya kakinya lurus ke arah depan. Yang sebelah kanan itu ditekuk sedikit. Nah, gerakan lari pendek ini dia mempunyai volume berlari sangat pelan ya nah, tapi tidak pelan kali. Beda dengan lari jarak panjang yang pada nomor 7. Nah, pada lari jarak panjang ini kamu melakukan dengan melangkahkan kaki dengan arah panjang ya, tetapi dari kedua kaki ini tidak ada yang ditekuk. Kenapa? Dia melangkah panjang seperti burung apa namanya itu yang kaki panjang itu nak? Nah, seperti itu lagi. Next, lari melewati rintangan ban. Nah, kita kalau seandainya bisa bertemu, kita sudah mempunyai apa namanya nih, alat olahraga seperti ban kita punya ya.
Nah, ban ini disusun sebelum melakukan melompati rintangan ban. Siswa dibagi menjadi dua kelompok. Yang pertama kelompok putra, yang kedua kelompok putri. Nah, lihat pada gambar. Ketika guru memberikan aba-aba dengan cara menghitung ataupun membunyikan kulit, siswa sudah mulai dengan cara pertama berlari, setelah itu melompati rintangan ban. Next, lari melewati sebilah bambu. Nah, ibu kalian lihat ini, ada 4 siswa yang sedang melakukan melewati sebilah bambu. Saat dibentuk satu barisan, terus di depan siswa tersebut diberi bambu yang disusun, ya, supaya bisa melompatinya, disusun rapi-rapi. Terus ketika melakukannya dengan cara berlari, setelah itu melewati bambu tersebut. Nah, itu yang ST 1 dan 2, ya. Kita next lanjut ke ST 3 dan 4. Oke, kita lanjut ke ST 3 dan 4 ya. Masih di tema 1. Nah, lihat. Ingat kembali PJOK di kelas 2 muncul di PB 2 dan 5. Ya, nah ya. Lanjut kita lakukan ST 3 dan 4 mengenai melakukan lari dan bermain berpasangan atau berkelompok, serta melakukan permainan tradisional seperti tapak gunung dan melewati benda atau lingkaran. Nah, kita lanjut. Yang pertama, lari berpasangan. Ibu yakin dan percaya setiap kamu pasti mempunyai teman, ya enggak? Nah, ketika sedang bermain ataupun sedang berlari, ingin bersama teman, pegang teman, yuk kita lari, ataupun olahraga dulu sama Pak Andrew, berdua, yuk kita melakukan berlari dengan cara melangkahkan kaki ke depan, ya, lari dengan cara berpasangan. Next, bermain berpasangan dan berkelompok. Ini ada 3 gambar, ya, yang mana 3 gambar ini yang pertama berbentuk lingkaran. Nah, ibu pernah mungkin melihat kamu, dan ibu yakin dan percaya dari TK mungkin kamu sudah pernah sambil membuat lingkaran berpegangan tangan dengan kawan dengan memainkan permainan kucing dan tikus, kan ya? Ibu yakin dan percaya kamu pernah main. Nah, yang kedua ini gambar. Dia berpasangan juga, yang mana seperti permainan, kalau nggak salah itu permainan jala ikan ini di kelas 3 kalau nggak salah. Terus lagi juga sama, permainan berpasangan juga. Next, berbaris berbanjar ke belakang sebelum melakukan permainan tapak gunung atau efek. Nah, lihat gambar. Di sini ada 2 barisan, yang mana dibedakan antara barisan putra dan barisan putri. Seperti biasa, setiap hari waktu kelas 1 kamu selalu sebelum memasukkan kelas kamu berbaris di kelas, iya kan? Nah, seperti inilah yang namanya berbaris berbanjar. Berbanjar itu berarti berurut ke belakang, ya. Nah, ini terdiri dari putra maupun putri. Next, bermain tapak gunung atau engklek. Nah, mungkin kamu ingat bahwasanya di kelas 1 dulu pernah main di lapangan kan? Nah, di lapangan itu ada gambar mengenai permainan engklek. Ini ada gambarnya, contoh salah satu gambar yang di lapangan kita itu gambarnya seperti ini. Nah, ya, ini namanya salah satu dari permainan engklek. Di lapangan kita kalau nggak salah itu ada 3 gambar itu. Nah, lanjut. Next. Melompat ke belakang lingkaran. Nah, mungkin ya kelas 1 sudah pernah bermain lingkaran ataupun sudah pernah mungkin ya sama Pedro ya bermain lingkaran. Nah, kita di sini kita lihat, seumpama lingkaran ini adalah hula hoop.
Ya, kita melompat mengangkat kedua kaki. Di sini ada tanda panah, ya. Melompat dia mengarah ke belakang, mengangkat kedua kaki ke arah belakang dengan cara mundur. Next, melompat ke dalam lingkaran. Nah, anggap ini seperti hula hoop. Tanda panah sudah ada. Ingat, lihat tanda panah ini, nah. Ya, tanda panah ini. Dia mengarah ke dalam lingkaran. Nah, posisinya tadi anak ini berada di luar. Dia melompat ke arah dalam. Ayo, diangkat kakinya. Hop. Nah, ini dia gambarnya. Oke, lanjut. Melompat banyak lingkaran ke arah depan. Ini yang kuning-kuning ini lingkaran, atau kita umpamakan hula hoop. Disusun. Sebelum melakukan itu disusun menjadi 2 barisan, 2 berbanjar, 1 putra 1 putri. Terus kita susun lingkaran itu depan, bergantian melompati rintangan lingkaran tersebut. Ini ada pada gambar. Oke, hanya sampai situ saja yang akan Ibu sampaikan hari ini. Ingat, pelajaran yang Ibu ajarkan tadi dari SD 1, 2, 3, dan 4 tolong diulang kembali, ya. Semoga dengan apa yang Ibu berikan ini kamu akan tetap semangat walaupun kita belajar dari rumah. Ibu minta selalu semangat dan jaga kesehatan. Itu saja, sekian. Terima kasih.